Potensi kelapa di Indonesia. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nabil Amaraldo dengan NIM belakang 412. Nama saya Fauzia Zumna dengan NIM 3 terakhir 172. Nama saya Lia Rahma dengan NIM 3 terakhir 335. Nama saya Mirna dengan 3 NIM terakhir 348. Nama saya Marwan Rizky Lubis dengan NIM J032113964. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai potensi komoditas kelapa di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kelapa merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai jual yang penting bagi petani Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan Indonesia memiliki luas areal kelapa sebesar 3.500.726 hektar are dan menghasilkan produksi sebanyak 2.992.190 ton. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri ekspor kelapa. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kekuatan, di antaranya sebagai negara yang memiliki luas lahan kelapa nomor 1 di dunia, serta dekat dengan pelabuhan internasional yang akan membuat biaya logistik menjadi berkurang. Karakteristik kelapa. Ciri khusus pohon kelapa bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Pohon kelapa termasuk dalam genus kokos dan dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis. Pohon kelapa biasanya banyak ditemukan di daerah pantai karena memerlukan kelembaban yang tinggi. Buah kelapa berbentuk bulat panjang dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Sedangkan batang pohon kelapa umumnya tegak dan tidak bercabang dan dapat mencapai tinggi 10-14 meter lebih. Daunnya berpelepah, panjangnya dapat mencapai 3-4 meter dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian. Pohon terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu, serta berkerumun dan membentuk bonggol. Batang pohon kelapa beruas dan apabila sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang terbilang cukup kuat, namun sayangnya kurang baik untuk dapat dijadikan bangunan. Pada daun kelapa merupakan daun tunggal dan pertulangan menyirip. Kemudian buah kelapa umumnya besar dengan memiliki diameter 10 hingga 20 cm bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa tergantung dari jenis pohonnya, dapat berwarna kuning atau hijau. Untuk buah yang sudah tua akan berubah warna menjadi coklat. Kelapa juga banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Buah kelapa kebanyakan mengandung lemak. Buah kelapa juga mengandung protein, beberapa mineral penting, dan sejumlah kecil vitamin B yang memberikan banyak manfaat dalam tubuh. Buah kelapa mengandung mangan yang sangat tinggi, yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan metabolisme karbohidrat, protein, dan kolesterol. Buah kelapa juga kaya akan tembaga dan besi yang membantu membentuk sel darah merah, serta selenium, antioksidan penting yang melindungi sel-sel kita. Yang kedua, baik untuk kesehatan jantung. Minyak kelapa memiliki efek netral pada kadar kolesterol. Mengonsumsi minyak kelapa murni yang diekstrak dari daging kelapa kering dapat mengurangi lemak perut. Ini sangat bermanfaat karena kelebihan lemak perut dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Yang ketiga, bantu kontrol gula darah. Buah kelapa rendah karbohidrat dan tinggi serat dan lemak, sehingga dapat membantu menstabilkan gula darah kita. Yang keempat, mengandung antioksidan yang kuat. Daging buah kelapa mengandung senyawa fenolik, antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Yang kelima, bantu turunkan berat badan. Buah kelapa dapat menambah rasa gurih yang enak pada berbagai hidangan gurih. Selain itu, buah kelapa yang diparut juga dapat digunakan sebagai topping dari beragam makanan manis. Yang keenam, jaga tubuh tetap terhidrasi. Mengonsumsi air kelapa muda sangat baik untuk asupan elektrolit yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit. Minyak kelapa diketahui mengandung antioksidan yang memperlambat proses penuaan dan melindungi kulit Anda dari radiasi berbahaya oleh matahari. Itu beberapa manfaat dari kelapa. Standar mutu bahan baku untuk industri kelapa. Yang pertama adalah untuk keperluan minum. Yang harus dilihat pertama adalah warna kelapa. Banyak yang beranggapan bahwa kelapa yang masih muda harus berwarna hijau merata, padahal warna dari buah kelapa sejatinya dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya. Yang kedua adalah serat kelapa. Usahakan untuk memilih kelapa yang memiliki serat coklat di bagian luarnya.
Yang ketiga adalah ujung batok. Pada ujung batok kelapa terdapat lingkaran yang menyatu dengan tangkainya. Lingkaran pada ujung batok tersebut menjadi penanda usia kelapa. Yang keempat adalah kandungan air. Cara paling mudah untuk mengetahui kandungan air dalam kelapa adalah dengan mengguncang-guncang kelapanya. Yang kelima adalah daging buah. Untuk mengetahui apakah buah kita memiliki daging yang tipis dan muda, cobalah untuk menepuk-nepuk buah kelapa tersebut. Yang kedua adalah untuk pemilihan santan. Yang pertama, pilihlah kelapa yang sudah tua. Santan yang nikmat biasanya terdapat dari kelapa yang hampir tua. Yang kedua adalah pastikan air kelapa masih di dalam. Pilihlah kelapa yang saat dikocok terdengar suaranya. Itu menandakan kelapa masih segar dan bagian dagingnya tidak terkena udara luar. Yang ketiga, perhatikan ujung batok kelapa. Ujung batok kelapa membentuk lingkaran jika diameternya lebih besar. Artinya kelapa tersebut sudah tua. Proses produksi kelapa. 1. Memilih benih. Benih yang digunakan adalah berasal dari tanaman pohon induk yang telah memasuki umur sekitar 20-40 tahun lamanya. Teknik penyemaian dengan polybag. Berikan luka terhadap benih kelapa dengan panjang kurang lebih 5 cm pada tempat di mana sabut timbul pada sebelah tangkai yang berhadapan dengan sisi terlebar dengan menggunakan pisau. Pemberian luka ini jangan sampai dilakukan 2 kali. 3. Pemindahan bibit. Proses ini haruslah dilakukan saat memasuki musim penghujan. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah biji polybag harus dipindahkan saat tanaman mencapai usia 9-12 bulan. Kemudian akar yang muncul di luar polybag harus dipotong. 4. Media tanam. Untuk membuat pohon kelapa yang memiliki produktivitas terbaik, kita harus menanam benih dengan media tanam berupa tanah aluvial, karena tanah tersebut memiliki ketersediaan air yang melimpah. 5. Teknik penanaman. Lakukan metode penanaman dengan metode penanaman segitiga dari lahan yang digunakan. Buatlah tanaman terkena sinar matahari secara maksimal. 6. Penyiangan. Lakukan penyiangan pada piringan tanaman kelapa dengan lebar 1 meter pada tahun pertama, 1,5 pada tahun kedua, dan 2 meter pada tahun ketiga. Lakukan penyiangan selama 4 minggu sekali pada musim penghujan dan 6 minggu sampai 2 bulan pada musim kemarau. 7. Penjarangan dan penyulaman. Pada proses ini, jika ada pohon kelapa yang tumbuh tidak normal, kamu perlu menggantinya dengan benih lain dan mengulang proses penanaman dari awal. 8. Pemupukan. Pemupukan dikerjakan ketika tanah yang ditanami sudah kekurangan nutrisi untuk tanaman. Biasanya pada bulan pertama menggunakan 100 gram pupuk urea yang diberikan pada 15 cm dari pangkal batang tanaman kelapa. Dan pemupukan selanjutnya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika musim hujan berakhir. 9. Teknik perawatan. Lakukan penyiraman apabila memasuki bulan kemarau agar bibit kelapa tidak rusak. Dan untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya dilakukan penyiraman yang terkontrol. Cara pemanenan buah kelapa yaitu: yang pertama, buah kelapa dibiarkan jatuh sendiri. Yang kedua, dengan cara membanjat pohon kelapa. Yang ketiga, dengan cara menggunakan galah yang ujungnya pisau. Manfaat pohon kelapa tidak dapat diungguli tanaman lain dalam konteks keterlibatannya untuk meningkatkan kualitas fisik manusia, khususnya di bidang kosmetika, dan hasil gunanya bagi kehidupan dan kesehatan, sehingga hampir semua bagiannya dapat diturunkan menjadi produk yang bermanfaat. Tanaman kelapa dapat dimanfaatkan buahnya, batangnya, dan lidinya. Dari buah kelapa dapat diambil airnya untuk diolah menjadi nata de coco, coco vinegar, kecap kelapa, dan minuman dari kelapa. Selanjutnya yaitu daging kelapa. Daging kelapa dibagi lagi menjadi daging kelapa parut, kulit ari daging kelapa, dan kopra. Daging kelapa parut dapat diolah menjadi low fat desiccated coconut, dan coco mix. Desiccated coconut adalah kelapa kering atau tepung kelapa, dan coco mix dapat diolah menjadi concentrate coco mix dan skim milk. Dari concentrate coco mix dapat diolah menjadi virgin coconut oil atau VCO. Karena VCO ini mempunyai sifat pelembab dan antioksidan sangat baik, maka ia bisa masuk ke dalam industri kosmetik. Sedangkan skim milk dapat diolah menjadi coconut shake. Selanjutnya yaitu kulit ari daging kelapa. Kulit ari daging kelapa dapat diolah menjadi semi virgin oil dan coconut cake. Selanjutnya kopra. Kopra dapat diolah menjadi minyak kelapa dan mungkil kopra. Minyak kelapa dapat diolah menjadi coconut chemical dan minyak goreng kelapa. Sedangkan bungkil kopra dapat diolah menjadi pakan ternak. Turunan produk selanjutnya ada tempurung kelapa. Tempurung kelapa dapat diolah menjadi tepung tempurung kelapa dan arang tempurung. Arang tempurung ini dapat diolah menjadi tepung arang dan karbon aktif. Selanjutnya ada sabut kelapa. Sabut kelapa dapat diolah menjadi cornflakes, sabut berkaret, matras, dan jok kursi. Sabut berkaret ini dapat menjadi bahan bangunan. Selanjutnya yaitu ada batang kelapa yang dimana dapat diolah menjadi furniture dan bahan bangunan. Selanjutnya ada lidi. Lidi dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan seperti piring, tas, dan sebagainya. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.
Stay safe and happy.